lebih dekat dengan ulama dinasti Abbasiyah. Dalam pembicaraan ini kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang ulama penyusun Kutubus Sittah. Pada bagian kedua kita akan membicarakan tentang 4 ulama mazhab, dan bagian ketiga tentang ulama tafsir. Pada bagian pertama, ulama penyusun Kutubus Sittah, kita akan membahas 6 orang ulama besar dalam bidang hadis yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Barzibah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Beliau merupakan ulama yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua adalah Imam Muslim. Nama lengkap beliau Imam Abdullah Al-Husain Muslim ibni Al-Hajjaj ibni Muslim ibni Qushairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Saat itu Naisabur termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama sebutan Ma'wara An-Nahar, yaitu daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim juga banyak menulis kitab-kitab hadis, di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim. Yang ketiga, Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amr Al-Adhi As-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, ia sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lain untuk belajar hadis dari para ulama. Berbagai hadis yang diperolehnya disaring. Hasil penyaringan itu dibukukan dalam kitabnya yang bernama Kitab As-Sunan atau Sunan Abi Dawud. Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi banyak pula mengarang kitab-kitab seperti Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Asma As-Sahabah, Kitab Al-Asma Al-Kunyah, dan yang terkenal adalah Kitab As-Sunan. Dalam hadis Hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis Hasan. Kitab tersebut terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah bagian yang dipastikan kesahihannya. Bagian kedua, bagian yang mencapai syarat sebagaimana Abu Daud dan An-Nasai. Bagian ketiga, bagian yang jelas illatnya, dan bagian yang menerangkan menurut perkataannya sendiri. Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Abdurrahman An-Nasai. Lahir tahun 215 Hijriah, dikenal dengan nama An-Nasai yang dinisbatkan kepada kota Nasai di Khurasan. Imam An-Nasai menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rawahah, dan ulama lainnya dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, dan Jazirah Arab. Imam An-Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai memuat lebih sedikit hadis dhaifnya setelah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibni Yazid ibni Majah Al-Rabi Al-Qazwini. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Lahir di Qazwin, Irak tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau mulai menekuni ilmu hadis sejak usia 15 tahun, terutama kepada gurunya yang terkenal Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Beliau menulis kitab Sunan Ibn Majah. Selanjutnya adalah 4 ulama mazhab. Yang pertama adalah Imam Hanafi.
Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Zuta bin Mahan At-Taimi, dikenal sebagai Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliaulah yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok tertentu atau secara tematik, seperti bab taharah, bab salat, puasa, dan seterusnya. Metode beliau ini diikuti oleh para ulama sesudahnya seperti Imam Malik dan lain-lain. Imam Malik, beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau menerima 300 hadis dari golongan tabi'in dan 600 hadis dari golongan tabi'ut tabi'in. Beliau menulis kitab Al-Muwatta yang disusunnya selama 40 tahun dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muttalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah dari garis keturunan Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Khuzah tahun 150 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan hafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun. Karya beliau diantaranya adalah kitab Yang keempat adalah Imam Hambali. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir tahun 164 Hijriah di Baghdad. Beliau memiliki hafalan yang kuat dan keahlian menulis yang indah. Kitab-kitab karya beliau sangat banyak. Di antaranya adalah kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis. Selanjutnya adalah ulama-ulama bidang tafsir. Yang pertama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkap beliau Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Katsir Ibnu At-Tabari, atau lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Lahir di daerah Amol, Tabaristan, sebelah selatan Laut Kaspia pada tahun 839 Masehi. Ia hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga berada yang mementingkan pendidikan, terutama di bidang keagamaan. Pada masanya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam mengalami kejayaan dan kemajuan. Karya yang terkenal adalah Tafsir At-Tabari. Yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau adalah Imaduddin Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy. Lahir tahun 700 Hijriah atau 1302 Masehi di Mijdal, sebuah tempat di kota Basrah. Beberapa karya Ibnu Katsir yang terkenal adalah Tafsir Al-Quran, sebuah kitab tafsir berbentuk riwayat yang telah diterbitkan berulang kali. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.